Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Penalaran Deduktif di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Rabiah MPDI. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri Rahmani Ulfah dengan NIM 210407249, Raudatul Jannah 210407259, Salihah 210407269, Siti Nurhalisa 210407279, dan Tiani 210407286. A. Definisi penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis, juga akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar. Jenis metode dalam menalar yaitu deduktif. B. Berpikirnya deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduksi. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal-hal umum, menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah. Proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkret. Contoh, masyarakat Indonesia konsumtif atau umum dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan atau khusus dan kegiatan imitasi atau khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Penarikan simpulan atau konklusi secara deduktif dapat dilakukan secara langsung dan dapat pula dilakukan secara tak langsung. 1. Menarik simpulan secara langsung. Simpulan atau konklusi secara langsung ditarik dari satu premis. Sebaliknya, konklusi yang ditarik dari dua premis disebut simpulan tak langsung. Misalnya, semua S adalah P. Sebagian P adalah S. Simpulan. Contoh, semua ikan berdarah dingin. Premis, sebagian yang berdarah dingin adalah ikan. 2. Menarik simpulan secara tidak langsung. Dedukasi yang berupa penarikan simpulan secara tidak langsung memerlukan dua premis sebagai data. Dari dua premis ini akan dihasilkan sebuah simpulan. Premis yang pertama adalah premis yang bersifat umum, dan premis yang kedua adalah premis yang bersifat khusus. 2. Untuk menarik simpulan secara tidak langsung ini, kita memerlukan satu premis atau pernyataan dasar yang bersifat pengetahuan yang semua orang sudah tahu. Umpamanya, setiap manusia akan mati, semua ikan berdarah dingin, semua sarjana adalah lulusan perguruan tinggi, atau semua pohon kelapa berakar serabut. Beberapa jenis penalaran deduksi dengan penarikan secara tidak langsung sebagai berikut. A. Silogisme kategorial. Yang dimaksud dengan kategorial adalah silogisme yang terjadi dari tiga proposisi. Dua proposisi merupakan premis dan satu proposisi merupakan simpulan. Premis yang bersifat umum disebut premis mayor dan premis yang bersifat khusus disebut premis minor. B. Silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor yang berproposisi kondisional hipotesis. Kalau premis minornya membenarkan antesiden, simpulannya membenarkan konsekuen. Kalau premis minornya menolak antesiden, simpulan juga menolak konsekuen. C.
Silogisme alternatif. Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Kalau premis minornya membenarkan salah satu alternatif, simpulannya akan menolak alternatif yang lain. D. Enlightenment. Sebenarnya silogisme ini jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tulisan maupun dalam lisan. Akan tetapi ada bentuk silogisme yang tidak mempunyai premis mayor karena premis mayor itu sudah diketahui secara umum.